Pernah nggak sih membayangkan sebuah dunia di mana negara-negara besar itu ya saling sikut, konflik pecah di mana-mana, terus jalur perdagangan jadi ajang rebutan strategis. Nah, dunia seperti itulah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Pasti Anda juga merasakannya kan? Kalau kita buka berita, isinya tuh ketegangan, ketidakpastian. Kayaknya dunia lagi nggak baik-baik aja. Pertanyaannya, kenapa sih bisa begini? Jawabannya, ternyata ada di satu kata kunci yang powerful banget, geopolitik. Jadi, kalau kita telusuri akarnya, sebenarnya ini simpel. Ini semua tentang persaingan. Negara-negara adidaya dunia itu lagi saling sikut, berebut pengaruh, berebut sumber daya, dan pastinya berebut siapa yang jadi nomor satu di panggung global. Nah, perebutan kekuasaan ini kan nggak terjadi gitu aja di awang-awang ya. Gesekannya itu, wah, jadi percikan api yang menyulut konflik di berbagai penjuru dunia. Kita lihat dari Eropa Timur sampai ke Timur Tengah. Kalau kita sambungkan semua titik-titik ini, kita sampai pada satu kesimpulan yang diyakini banyak banget analis. Ini bukan cuma sekedar beberapa krisis yang kebetulan terjadi barengan. Bukan. Kita ini sepertinya sedang memasuki sebuah era yang benar-benar baru. Era ketidakstabilan global. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Supaya kita bisa paham apa yang sebenarnya lagi terjadi, kita harus ngerti dulu nih aturan mainnya. Jadi apa sih sebenarnya geopolitik itu? Simpelnya gini deh. Geopolitik itu soal gimana letak sebuah negara di peta sama sumber daya yang dia punya. Itu menentukan peran dia di panggung dunia. Dan ini bukan cuma soal perang ya, tapi juga soal ekonomi, teknologi, bahkan diplomasi. Nah, lihat deh poin-poin ini. Ini yang bikin konsep tadi jadi lebih konkret. Coba bayangin, sebuah negara yang lokasinya strategis banget, punya akses ke laut, atau mengontrol sumber energi. Otomatis, mereka punya kartu yang lebih kuat di permainan global ini. Pengaruhnya jadi jauh lebih besar. Oke, cukup teorinya. Sekarang yuk kita lihat langsung di lapangan. Di mana sih titik-titik panas tempat kekuatan-kekuatan ini lagi beradu di dunia nyata saat ini? Nah, ini dia arenanya. Di Eropa Timur, kita lihat perebutan pengaruh klasik antara kekuatan besar. Pindah ke Timur Tengah, pertarungannya beda lagi. Ini soal energi, darahnya ekonomi global. Walaupun pemicunya beda, dampaknya sama, ketidakpastian buat kita semua. Penting banget nih buat kita pahami. Konflik yang kelihatannya jauh banget, ribuan kilometer dari sini, itu dampaknya bisa langsung terasa di kehidupan kita sehari-hari. Contoh paling gampang, harga bensin di pom bensin tiba-tiba naik. Nah, itu bisa jadi ada hubungannya langsung sama ketegangan yang terjadi di selat sempit di Timur Tengah. Tapi, selain konflik panas yang pakai senjata, ada satu lagi nih pertandingan raksasa yang bisa dibilang jadi penentu era kita sekarang. Yaitu, pertarungan supremasi antara dua raksasa, Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan persaingan mereka ini bukan cuma adu kuat militer loh, ini terjadi di semua lini. Mulai dari balapan siapa yang paling canggih di teknologi AI dan 5G, sampai adu kuat di jalur perdagangan strategis. Intinya, ini kompetisi total untuk menentukan siapa yang bakal bikin aturan main dunia di abad ke-21 ini. Nggak heran kan, kalau beberapa analis sampai menyebut ini sebagai perang dingin versi baru. Ya, meskipun jelas beda sama persaingan AS Soviet dulu, tapi taruhannya sama-sama besar, masa depan tatanan dunia. Persaingan ini juga memicu semacam perburuan emas baru di seluruh dunia. Tapi yang diburu sekarang bukan emas batangan, melainkan mineral-mineral krusial kayak litium buat baterai mobil listrik atau kobalt buat elektronik. Siapapun negara yang berhasil mengamankan pasokan ini, wah, mereka bakal punya keunggulan strategis yang luar biasa besar. Jadi, dengan semua pergeseran besar ini, pertanyaannya, dunia ini mau kemana arahnya? Yuk, kita coba lihat tren-tren apa yang bakal membentuk peta geopolitik di masa yang akan datang. Yang pasti, aturan mainnya lagi ditulis ulang. Kekuatan itu udah nggak cuma diukur dari berapa banyak tank atau kapal perang yang dimiliki. Sekarang, gamenya beda. Siapa yang menguasai teknologi, siapa yang pegang data, siapa yang jadi jawara di ekonomi digital, dialah yang pegang kendali. Aliansi antar negara pun jadi lebih cair, nggak kaku kayak dulu lagi. Nah, ini dia intinya. Kita semua ini lagi hidup di tengah-tengah sebuah transformasi sejarah yang besar. Tatanan dunia yang kita kenal selama puluhan tahun terakhir ini lagi bergeser. Dan tatanan yang barunya belum benar-benar terbentuk, masih abu-abu. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang, jujur aja, masih menggantung di udara. Apakah semua persaingan dan ketegangan ini pada akhirnya akan membawa kita ke sebuah keseimbangan baru? Atau justru malah menyeret kita semua ke dalam era konflik yang jauh lebih dalam dan berbahaya? Jawaban untuk pertanyaan inilah yang bakal menentukan masa depan kita semua.